Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aziza, NPM 19012010388. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Aplikasi Manajemen kelas O. Yang terhormat Ibu Mentari selaku dosen mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu. Pada PT Bulan Sabit ini, saya menjabat sebagai GM atau biasa disebut dengan General Manager. Pertama, saya akan membahas 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, ada tahapan perencanaan produksi yang berisikan memperkirakan jumlah barang yang perlu diproduksi, lalu ada menghindari perusahaan salah produksi, dan menentukan desain, tahapan, cara, dan modifikasi barang atau item. Tahapan kedua ada pengaturan rute produksi. Pertama ada menerapkan rute produksi paling efisien untuk menghasilkan produk yang ditargetkan di bagian perencanaan produksi. Lalu tahapan ketiga ada pengelolaan anggaran yang berisikan menentukan anggaran belanja, kedua mempersiapkan penyusunan anggaran oleh semua divisi, dan melaksanakan anggaran. Keempat ada rencana produksi yang berisikan perencanaan produksi yang sudah dilakukan akan dijalankan dalam tahap rencana produksi dengan koordinasi dari berbagai divisi yang terkait manufaktur. Yang kelima atau yang terakhir ada tahapan pemantauan stok. Di sini stok harus selalu dihitung untuk memastikan stok bahan baku, lalu stok barang jadi juga harus dihitung menghindari kelebihan manufaktur atau kekurangan manufaktur. Tahapan pertama, buka aplikasi Odoo atau ketik saja odoo.com pada Google, lalu muncul tampilan seperti gambar di atas. Nah, di sini ada pengisian data diri perusahaan seperti nama, email, PT, nomor telepon, company, lalu klik agree atau next. Nah, di sini kita akan dibawa ke beberapa submenu bagian. Lalu kita pilih inventory. Setelah kita pilih inventory, pilih bagian produk. Bisa dilihat dari contoh yang sudah saya bikin. Nah, di sini ada beberapa item atau produk yang akan saya jual pada PT Bulan Sabit yang termasuk F&B, food and beverage. Pertama, kita klik create untuk mengupload data-data dari item atau produk yang ingin kita upload atau kita jual. Di sini saya mengambil contoh bakso aci, lalu isi nama produk seperti bakso aci, dan di sini ada produk type. Di sini produk type itu dipilih consumable atau bisa dikonsumsi. Lalu isi price atau sell price. Setelah itu ke bagian produk kategori. Nah, di sini kita akan memilih food and beverage. Sebelumnya ini bisa ditulis atau menggunakan kategori yang lain jika ingin menambah beberapa kategori lainnya. Setelah mengisi data atau bagian dari item yang ingin dijual atau produk yang ingin dijual, kita kembali pada menu awal, yakni pilih tahapan sales. Menu sale ini digunakan untuk melakukan tahapan penjualan produk yang telah diinput sebelumnya. Setelah masuk pada menu sales, selanjutnya klik create untuk menginput data pembeli atau customer PT Bulan Sabit ini. Seperti contoh di atas, kita mengisi nama customer, lalu di sini ada item atau produk yang dipilih atau dibeli dari customer tersebut. Di sini saya memilih bakso aci dan beberapa produk lainnya. Selanjutnya pada bagian expiration saya pilih tanggal 28. Bagian expiration ini diisi sesuai dengan pembeli saat membeli produk dari PT Bulan Sabit. Selanjutnya ada payment terms. Kita pilih immediately payment. Setelah input beberapa produk dan data dari customer, selanjutnya kita klik save, lalu kita klik confirm. Nah, dapat dilihat tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini kita klik create invoice untuk melanjutkan payment atau pembayaran dari pemesanan produk item tersebut. Nah, di samping kanan ada tulisan when delivery. Ini bermaksud menandakan tahapan pembayaran atau perlu melakukan payment selanjutnya.
Setelah klik create invoice tadi, tampilannya juga akan berubah seperti ini. Di sini kita pilih bagian regular invoice. Setelah itu kita klik create and view invoice. Lalu kita klik confirm untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Selanjutnya, tampilannya juga akan berubah seperti ini. Nah, pada bagian ini ada pilihan jurnal. Pada pilihan jurnal ini ada dua pilihan, yakni bank atau cash. Ini menunjukkan customer tersebut ingin membayar menggunakan cash atau debit, yakni bank. Lalu kita klik create payment dan tampilannya akan berubah seperti ini. Di samping kanan atas ada tulisan in payment, berarti itu menunjukkan bahwasanya item yang telah dipesan tersebut telah dibayar. Nah, setelah beberapa tahapan sebelumnya telah selesai dilakukan, ini saya ada beberapa contoh tampilan pembayaran customer yang telah saya input. Lalu di sini kita akan kembali ke beberapa sub menu bagian. Klik menu accounting, pilih new transaction, maka selanjutnya tampilannya juga akan menunjukkan data pembayaran dari penjualan yang telah kami input. Di sini ada cash dan bank. Di sini saya akan menunjukkan beberapa menu lagi atau sub menu bagian dari profit loss. Nah, di bagian ini tuh ada profit loss, ada balance sheet, executive summary, dan data lainnya. Baik, sekian dari penjelasan jawaban ujian akhir semester mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.